Assalamualaikum Baris, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah saya termasuk orang yang keterlaluan dan harus minta maaf kalau saya menyebut bahwa anak-anak SMA di Indonesia itu adalah anak-anak yang bodoh? Kita menemukan ada banyak sekali laporan dan data yang menyebutkan bahwa 75% anak-anak SMA di Indonesia itu tidak bisa matematika dasar. 75% anak-anak SMA di Indonesia itu tidak bisa menemukan inti paragraf dalam sebuah paragraf, dan 75% anak-anak SMA di Indonesia itu tidak bisa menginterpretasikan data. Yang dengan demikian banyak di antara mereka yang kemudian marah-marah di channel saya gara-gara salah paham. Ya, itu semuanya kita mengetahui itu. Bahkan setiap 3 tahun kita dipermalukan oleh laporan-laporan PISA yang selalu menyebut bahwa Indonesia itu ada di rekor terbawah dalam pendidikan yang diselenggarakan dibandingkan dengan negara-negara yang disurvei. Terbawah, terus-terusan yang terbawah seperti itu. Kita bisa menganalisis ini dalam konteks bahwa kita belum bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik. Kita mengetahui bahwa sekolah-sekolah kita buruk, kita mengetahui bahwa kurikulum kita belum relevan dan sebagainya, dan itu sudah banyak sekali dijelaskan di channel ini. Nah, tapi itu bukan satu-satunya jawaban. Ada sumber lain yang menyebabkan bahwa anak-anak di Indonesia itu bodoh. Simak videonya sampai tuntas, karena kita harus menemukan solusi dari masalah yang sangat besar ini. Yuk kita mulai. Kemarin lalu ada ibu-ibu gendut di Jawa Barat yang digerebek sama warga lantaran dia lagi enak-enak minum, makan di warung, sedangkan anaknya dipaksa ngemis. Jadi dia mendapatkan penghasilan setiap hari dari mendorong dan memaksa anaknya untuk mengemis, padahal anaknya masih kecil. Nah, kok ada orang tua yang sampai setega itu, sampai sekejam itu, dirinya aja gendut dan dia dinafkahi sama anaknya. Seharusnya kan yang sekejam itu tuh penculik anak gitu, tapi ternyata ini yang melakukannya adalah orang tuanya sendiri. Dia bilang ke kamera, ini kan anak saya, ini kan anak yatim, dan semacam itu gitu ya. Kemudian kita juga menemukan bahwa di tahun 2019 ada seorang anak di Aceh yang juga dipaksa mengemis. Karena apa? Karena orang tuanya butuh mabuk-mabukan dan butuh sabu-sabu. Jadi anaknya pagi, siang, sore dia harus ngemis, kemudian menyetorkan uangnya kepada orang tuanya, dan orang tuanya menggunakannya itu untuk beli sabu-sabu. Kan kok ada gitu orang tua itu gitu ya. Kemudian kita juga menemukan misalkan tahun 2023 kemarin di Padang ada nenek-nenek yang menyiksa cucunya di angkot, dicubitin, wah dijambak, digimanain. Dan setelah video itu kemudian diviralkan, polisi menangkap, ternyata si anak itu pas dibuka bajunya ada ratusan bekas luka di tubuhnya, dicubit-cubit segala rupa yang kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena ternyata si anaknya juga dipaksa untuk mengemis sama si neneknya untuk bisa menghidupi ya pokoknya mah nggak apa-apa ya kalau saya katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kayak gitu. Ya maaf ya. Tapi kenapa fenomena semacam ini sering terjadi di Indonesia dan berulang kali terjadi di Indonesia? Ya, kalau misalkan kita melihat data, tahun 2022 itu ditemukan bahwa ada 2,3 juta anak-anak di Indonesia yang bekerja. Yang bekerjanya itu tentu saja adalah karena faktor ekonomi, karena dipaksa oleh orang tuanya. Kenapa anak-anak kecil-kecil itu bukannya sekolah, bukannya mendapatkan pendidikan yang memadai, justru malah dia disuruh-suruh untuk bekerja dan semacam itu? Ya banyak sekali kasusnya, banyak sekali variasinya. Tetapi salah satu yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa anak-anak kita itu diasuh oleh orang tua yang orang tuanya menganggap bahwa anaknya itu adalah objek, bukan manusia tetapi objek. Jadi maksudnya adalah bahwa misalkan si anak itu harus tunduk patuh sama orang tuanya, karena orang tuanya itu tidak boleh dibantah. Kalau misalkan ngebantah anaknya jadi durhaka, karena anak itu adalah milik dari orang tuanya. Atau bahkan banyak cerita yang menyebut bahwa anak itu adalah investasi masa depan gitu kan. Jadi si anak itu dijadikan sebagai alat investasi. Jadi sekarang diasuh, diurus biar nanti gede itu bisa merawat balik kepada orang tuanya gitu. Makanya sampai ada iklan itu anak itu kayak kedelai gitu. Kedelai. Jadi si anak itu nanti dibesarkan, nanti kalau udah gede dijual jadiin kecap gitu. Ya nggak sampai segitunya sih, tapi memang banyak sekali orang-orang di Indonesia yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih sadis lagi, yaitu cara mengeksploitasi anak, atau si anak didorong untuk melakukan sesuatu dengan nuansa-nuansa religius gitu. Jadi misalkan nanti masuk ke sekolah tahfidz ya, masuk ke sekolah yang seperti ini ya, biar nanti orang tuanya, biar nanti saya itu dapat mahkota di surga dari cahaya gitu. Ibu
Bapak, kalau misalkan ya mau masuk surga, itu jangan andelin anak-anak. Kalau mau masuk surga, itu lakukan hal yang sebaik-baiknya, berdermalah, menjadi orang yang bermanfaat, ibadahnya yang baik, bukannya malah berpikir anak disuruh sekolah tahfidz agar si orang tuanya itu dapat mahkota di surga. Kan ini ngaco gitu. Ya, tapi yang saya katakan tadi, kenapa bisa ngaco seperti ini? Ya karena orang tuanya itu berpikir bahwa si anaknya itu adalah objek yang bisa dia gunakan untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang, karena si anaknya itu adalah investasi masa depannya. Lah, tapi kan itu benar, itu ada dalam agama Islam. Ya enggak, Baraya, enggak gitu. Nah, ini bahkan agama pun dipelintir gitu ya. Jadi gini, Baraya, dalam agama Islam itu anak-anak itu tidak mendapatkan taklif, tidak mendapatkan pembebanan, tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban. Itu prinsipnya dalam agama Islam. Jadi seluruh kewajiban yang ada dalam agama Islam itu hanya diterapkan pada orang-orang yang sudah baligh. Nah, karena itu maka anak-anak tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan ancaman hal-hal yang semacam itu. Bahkan kalau misalkan anak melakukan tindak kejahatan, misalkan yang berdosa itu adalah orang tuanya, bukan si anaknya, karena si anak tidak memiliki pembebanan karena beliau belum baligh gitu, karena mereka itu belum baligh gitu ceritanya ya. Nah, lalu kalau misalkan ada perintah di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah misalkan yang menyebut bahwa anak itu harus berbakti kepada orang tua, itu maksudnya adalah anak yang sudah dewasa yang harus berbakti kepada orang tua yang sudah sepuh gitu. Jadi agar tidak ada penelantaran orang tua oleh anaknya, sama kayak tradisi di Jepang sana itu, nggak boleh ada yang seperti itu. Makanya coba perhatikan di doanya orang Islam, doanya itu adalah, ya Allah kasihilah orang tua saya seperti mereka mengasihi saya sewaktu kecil. Kenapa ada kalimat seperti mereka mengasihi saya sewaktu kecil? Karena doa itu dilantunkan atau doa itu diwajibkan atau doa itu disunahkan untuk orang-orang yang sudah dewasa. Orang-orang yang sudah dewasa itu berpikirlah, mengingatlah, bernostalgialah bahwa kalian semua itu waktu kecilnya diasuh, dikasihi oleh orang tuanya. Jadi pembebanan anak harus berbakti kepada orang tua itu adalah anak yang sudah dewasa. Gak mungkin Quran dan Sunnah itu menyuruh, memerintahkan kepada anak-anak, itu nggak mungkin. Nggak ada ceritanya itu melanggar Islam yang sebenarnya, itu nggak ada. Karena Islam itu hanya memberikan pembebanan kepada orang-orang yang sudah baligh gitu. Nah, jadi kepada misalkan anak durhaka, anak apa dan sebagainya, itu bukan kita ngasih ke anak-anak mendoktrin, kamu nggak boleh ngebantah sama mama papa nanti kamu durhaka. Nggak ada cerita seperti itu. Yang ada itu adalah orang yang sudah dewasa, kayak cerita Malin Kundang. Malin Kundang sudah dewasa, kemudian dia menolak ayah dan ibunya, maka dia dikutuk gitu ya. Walaupun itu ya legenda, cuman legenda ya, tapi kan nilai moralnya itu adalah dia sudah dewasa. Nah, tapi betapapun ceritanya, kita mengetahui bahwa orang tua kita, atau banyak di antara orang tua kita, yang memang berpikir bahwa anaknya itu adalah objek. Dan karena itu, maka kita mengetahui angka kekerasan terhadap anak di Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Dan bisa diduga ternyata 76% anak-anak di Indonesia mendapatkan kekerasan itu dari orang tuanya. Jadi siapa yang paling sering menyiksa anak-anak, siapa yang paling membuat trauma anak-anak, itu bukan lingkungan sekolah, bukan tetangga-tetangga, bukan penculik yang sering kali dikhawatirkan dan sebagainya, tapi 76% itu adalah orang tuanya sendiri. Jadi ini udah ada di level yang sangat tinggi. Dan coba bayangkan Baraya, anak itu kalau misalkan kita bentak sedikit saja, itu neuronnya dalam otak itu pecah, itu hancur, itu putus itu. Karena apa? Karena memang mereka sedang berkembang, si otaknya sedang kemana-mana gitu, kemudian dibentak sama orang tuanya. Si anak pada waktu itu benar-benar ketergantungan kan sama orang tuanya. Dia mau minta ke siapa juga nggak tahu karena masih kecil. Dia benar-benar ketergantungan sama orang tuanya, tiba-tiba sama orang tuanya dibentak seperti ini, itu langsung putus satu thread gitu. Jadi semakin sering bentakan, semakin sering perilaku kasar yang dilakukan orang tua kepada anaknya, itu semakin membuat anaknya menjadi bodoh. Dan kita mengetahui ada banyak sekali laporan, ada banyak sekali data yang menyebut hubungan antara pola asuh yang salah dengan kebodohan anak, dengan IQ anak yang rendah. Jadi kalau misalkan Baraya gagal untuk mendidik, atau Baraya terlalu marah, terlalu melampiaskan emosi Baraya kepada anak dan semacam itu, maka anak akan menjadi bodoh gitu. Dan itulah yang menyebabkan anak-anak di Indonesia itu pada akhirnya mencapai ranking yang jelek gitu. Jadi anak mendapatkan nilai yang jelek di sekolah, PISA menyebutkan seperti itu, laporan-laporan menyebutkan seperti itu, bahkan di Indonesia juga ada survei yang juga menyebutkan seperti itu. Kenapa anak-anak di Indonesia itu bodoh? Gara-gara diasuh dengan pola asuh yang salah oleh orang tuanya, dijadikan objek pelampiasan, dijadikan objek kemarahan, dan hal yang semacam itu. Itu intinya, poinnya tuh di situ.
Bukankah kurikulum di sekolah kita salah dan karena itu anak-anak kita jadi bodoh? Iya memang, tapi yang bikin kurikulum sekolah itu adalah orang-orang yang juga menjadi korban dari orang tuanya gitu. Kenapa mereka bikin kurikulum yang salah? Kenapa mereka bikin kurikulum yang nggak benar? Itu gara-gara orang tuanya waktu kecilnya itu memberikan pola asuh yang salah. Dan karena itu ketika mereka menjadi pejabat, mereka menjadi orang yang bikin keputusan, orang yang bikin kebijakan dan hal yang semacam itu, banyak di antara mereka yang ngelantur. Dan saya pikir saya nggak usah menunjukkan data lah soal berapa banyaknya kekerasan orang tua terhadap anaknya. Saya percaya Baraya di sini yang nonton video ini, saya yakin Baraya pernah melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan kuping sendiri bagaimana ada anak tetangga disiksa sama orang tuanya. Saya percaya Baraya pasti melihat seperti itu kan. Atau kalau tidak seperti itu, bahkan saya juga menduga ada di antara Baraya di sini yang sedang nonton video ini juga ternyata mengalami kekerasan oleh orang tuanya. Ada salah sedikit, salah yang sering kali wajar dilakukan oleh anak-anak, tetapi hukumannya itu, punishmentnya itu jauh lebih mengerikan. Banyak kan di antara Baraya. Nah, kalau misalkan ada di antara Baraya yang seperti itu, stop untuk menyalahkan orang tua, karena bagaimanapun sudah terjadi. Kita hanya boleh berpikir bahwa kita harus menghentikan mata rantai ini dan kita tidak boleh melakukan hal yang sama terhadap generasi berikutnya. Itu saja yang menjadi poinnya. Tapi coba perhatikan apa saja yang sebenarnya bikin kita trauma, apa saja yang bikin kita menjadi bodoh sekarang misalkan ya. Sejak kecil kita mendapatkan banyak sekali hantaman, selain misalkan mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang tua ketika kita melakukan kesalahan dan akhirnya kita menjadi tidak percaya diri, kita menjadi pendusta untuk menutupi kesalahan kita gitu ya. Kemudian hal-hal yang semacam itu, kita juga sering dibanding-bandingkan sama orang lain gitu. Tuh lihat anak itu ranking 1, kamu mah ranking berapa gitu. Ya karena apa? Karena kalau kita udah jadi ranking 1 tuh, si orang tuanya bangga. Jadi demi kebahagiaan orang tua, mereka menyusahkan kita gitu. Jadi pola asuh orang tua kita itu yang seperti itu. Kita dipaksa untuk menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, menjadi seperti ini, biar dianya bangga gitu. Kita harus masuk sekolah ini, masuk sekolah itu, biar orang tuanya masuk surga. Kita harus seperti ini, seperti itu, biar orang tuanya terhindar dari satu masalah tertentu gitu. Jadi si anak itu dijadikan objek gitu. Jadi kamu nanti jadi PNS ya, nggak mau pengen jadi atlet bola, udah jadi PNS aja, nanti biar mamahnya bangga kan gitu kan. Mama saya mah pengen jadi atlet skateboard, ngapain itu mah susah jadi PNS, udah kamu les matematika. Kan banyak yang seperti itu. Ketika si anak-anak itu diperlakukan sebagai objek, dia tidak berkembang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia tidak berkembang sesuai dengan apa kodratinya, bakatnya, potensinya, karakternya, maka dia akan menjadi anak yang bodoh. Karena aslinya dia cerdas, tapi ada di bidang yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Itu masalahnya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, sekarang kita mengetahui bahwa satu, kita harus akui ya, bahwa satu, anak-anak kita, anak-anak di Indonesia itu adalah salah satu anak-anak paling bodoh di seluruh dunia menurut survei PISA yang setiap 3 tahun sekali mempermalukan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa bisa seperti itu? Karena sistem pendidikan kita buruk dan karena lingkungan rumah tangga kita juga buruk. Nah, karena itu, karena sekolah itu susah sekali untuk bisa kita ubah, ada yang paling mungkin bisa kita ubah, yaitu saat kita sudah menjadi dewasa, saat kita sudah menikah, saat kita sudah menjadi orang tua, jangan pernah melakukan hal yang seperti itu kepada anak-anak, agar anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang ceria, orang-orang yang bisa bermanfaat sesuai dengan keinginannya sendiri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.